kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, tundukkan hati kita, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami, meninggikan Engkau di tempat yang maha tinggi, di tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersujud dan kami memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini semua yang sudah bergabung, kami bersyukur saudara-saudara seiman kami dengan penuh semangat, tetap konsisten, kami bersama-sama memuliakan Tuhan di pagi hari ini dan juga menerima kelengkapan dari firman Tuhan untuk meneguhkan hati kami, pikiran kami, dan juga segala perbuatan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyelesaikan satu perikop dari kitab Galatia pasal 2. Ya, di minggu ini, di hari pertama, minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Galatia pasal 2. Ya, kita akan melihat hubungan pertemuan atau persidangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan 12 rasul di Yerusalem dengan bantuan kepada jemaat kudus di Yerusalem. Ya, kita akan lihat itu di ayatnya yang ke-10 ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kedua. Baik. Untuk ini saya membaca dari ayatnya yang ke-9 dari ayat 7 saja ya. Dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Ya, sudah ya Bapak Ibu Saudara ya, sudah siap ya? Baik. Mulai dari ayat 7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, pada Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, pada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang bersunat. Ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sekali lagi, ayat 10. Hanya kami harus, Paulus katakan, harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada satu hal yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ya, setelah Paulus menjelaskan bahwa saatnya sekarang
Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Program Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain kita tanpa melalui bangsa Israel, ya, tapi langsung melalui pemberitaan Injil kasih karunia, berita tentang berkat, kepenuhan, kesempurnaan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, apa yang sudah dicapai, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saatnya sekarang itulah yang memimpin ya hidup semua manusia yang percaya, orang-orang yang percaya umat Tuhan. Dan setelah Rasul Paulus menjelaskan itu di hadapan para rasul di Yerusalem, dan akhirnya mereka bersepakat, ya, setuju, ya, 12 rasul Petrus, Yakobus, Yohanes yang sebelumnya belum mengerti sepenuhnya ya misi pelayanan yang diemban, yang dipercayakan kepada dan melalui Rasul Paulus. Akhirnya ya 12 rasul Petrus, khususnya Yakobus dan Yohanes, mereka ya akhirnya bersepakat dan mereka bersalaman. Nah, ini adalah merupakan satu sejarah ya bagaimana hamba-hamba Tuhan ya, bagaimana para pemimpin ya mereka di bawah pimpinan daripada Roh Kudus tentunya, akhirnya mereka merendahkan hati ya, mereka merendahkan hati dan menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka ya, untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah ya kehidupan daripada para pelayan, para hamba Tuhan. Mereka harus menunjukkan pertama-tama keteladanan bagaimana taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, itu yang kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ya, mulai dari ayatnya yang kita lihat tadi di ayatnya yang ke-9 itu, bahwa dikatakan setelah mendapatkan penjelasan dari Paulus ya 12 rasul di Yerusalem, akhirnya mereka dengan rendah hati ya, hamba Tuhan, pelayan harus ya mempunyai kerendahan hati, penundukan ya hati kepada kehendak Tuhan apabila sudah mendapatkan ya penjelasan ya, apabila sudah memperoleh keterangan, informasi yang cukup ya, maka sikap yang baik adalah seperti yang ditunjukkan oleh ya 12 rasul di Yerusalem ya. Mereka akhirnya menerima dengan baik ya apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan ya oleh Rasul Paulus adalah kehendak Tuhan untuk mereka ya, dan untuk kita semua. Dan terciptalah apa, Bapak Ibu Saudara? Terciptalah damai sejahtera. Jadi rasul-rasul di Yerusalem itu tidak terus ngotot dan mereka mempertahankan pendapat mereka sendiri. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena mereka adalah pemimpin dari jemaat, maka mereka harus merendahkan hati mereka ya, apabila Tuhan sudah membuka kebenaran Injil kasih karunia Allah, yang disebut juga Injil kasih karunia Allah ini yang dibawa oleh Rasul Paulus ini, itu juga disebut adalah Injil damai sejahtera, kabar baik tentang damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tujuannya adalah, tujuan dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bukan untuk membuat perpecahan, bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk membuat orang lain sakit hati, bukan merendahkan orang lain,
ya bukan menghakimi orang lain, bukan membuat diskriminasi, bukan rasis, dan bukan hal-hal yang merendahkan martabat manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah untuk mengangkat derajat daripada manusia di hadapan Allah, oleh karena apa yang dilakukan oleh Kristus bagi semua orang itu adalah merupakan kasih manifestasi, perwujudan daripada kasih Allah yang terbaik, yang menjadikan hidup manusia, yang menjadikan setiap orang menjadi berharga di mata Allah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita lihat dari pembacaan kita tadi dan beberapa kali kita bahas bagian ini Bapak Ibu Saudara secara ketat, secara detail, secara rinci kita sudah melihat bahwa tidak ada maksud daripada Rasul Paulus untuk merendahkan para rasul di Yerusalem. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak ada maksudnya untuk merendahkan mereka. Walaupun berkali-kali Paulus mengatakan di sini, bagaimanapun kedudukan mereka yang dahulu, rasul-rasul yang sebelumnya sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus, Paulus katakan itu tidak penting bagiku. Paulus tidak bermaksud Bapak Ibu Saudara menjadi seorang yang arogan. Dia tidak bermaksud untuk menjadi seorang yang ingin merendahkan posisi daripada para rasul. Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara. Karena di mana-mana kita lihat Paulus dalam kitab, dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, firman Tuhan, selalu dia mengajarkan kasih itu lemah lembut. Amin. Buaro ialah kasih, damai sejahtera, pengendalian diri, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dia tidak menjadi pribadi yang sangat kasar lagi. Dia tidak menjadi pribadi seorang yang seperti dulu, seperti sebelum dia diselamatkan, tapi dia sekarang sudah diubah menjadi pribadi yang sangat agung, pribadi yang taat kepada Kristus sepenuhnya, dan semuanya itu dia katakan adalah karena setelah dia mengenal kasih karunia Tuhan, setelah dia menerima Injil kasih karunia Allah, benar-benar dia tampil sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup di dalam kasih yang sempurna, di mana Kristus telah memperbaharui hati dan pikirannya, jiwanya, untuk menjadi orang yang sangat mengasihi semua orang, sama seperti Tuhannya, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita juga perlu melihat bahwa integritas itu penting. Integritas seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Kristus itu penting, yaitu tidak boleh berkompromi hanya karena untuk menjaga kesatuan di dalam jemaat, atau hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Tidak boleh alasan itu sebagai alasan yang paling utama dibandingkan dengan alasan untuk menyatakan ketaatan kita kepada kebenaran. Itulah yang menjadi nomor satu. Tidak boleh berkompromi hanya karena menjaga perasaan manusia, lalu kita tidak mau mengatakan kebenaran dan mulai kita berkompromi karena kepentingan-kepentingan pribadi kita. Itu adalah hal yang harus dihindari seorang hamba Tuhan yang setia. Harus tetap kebenaran adalah kebenaran. Amin. Tidak boleh dikompromikan. Bagaimanapun orang lain menanggapinya, itu hak masing-masing. Bagaimanapun orang lain meresponnya, itu adalah hak masing-masing. Tidak ada paksaan dan tidak boleh. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa Paulus di sini dia berpegang teguh kepada kebenaran,
Dan kalau kita lihat kan di sini Bapak Ibu Saudara, ada faktor penyebabnya. Ada faktor penyebabnya karena jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Mereka orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tapi mereka kembali kepada cara hidup yang lama dan mereka meninggalkan kebenaran. Maka itu adalah suatu hal yang harus dikoreksi, dan Paulus dengan tegas mengatakan itu adalah kekeliruan yang sangat merugikan mereka dan juga merugikan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat sekali lagi, Paulus sangat mengasihi jiwa-jiwa, Paulus sangat menghormati rekan-rekan sepelayanannya, Paulus sangat menghormati para rasul, ya, dan Paulus adalah orang yang sangat menjaga kesatuan di dalam jemaat. Amin. Tapi sekali lagi, ya, tidak boleh ya kita mengatakan bahwa alasan menjaga kesatuan adalah berkompromi dan kita mengatakan hal yang tidak sebenarnya, ya, tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Itu adalah hal yang sesuatu sikap yang dianggap telah berkompromi dengan orang-orang yang dengan takut kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah hal yang berbeda. Ya, mengasihi semua orang adalah merupakan hal yang mutlak harus kita lakukan, tetapi ya menyatakan kebenaran adalah satu hal yang tidak bisa dikompromikan, ya. Jadi kita harus melihat kepentingan Tuhan yang paling utama. Amin. Bukan kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya sekali lagi tujuan daripada Rasul Paulus adalah bagaimana supaya semua orang ya menerima kelimpahan daripada kasih Allah yang sempurna apabila Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, menegaskan terus berulang-ulang bahwa saat ini ya Allah memberkati manusia. Saat ini Allah memberkati kehidupan daripada orang-orang percaya, para pengikut Yesus Kristus adalah apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini melalui iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya, jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengajak, menghimbau, ya Bapak Ibu Saudaraku, semua orang untuk menundukkan hati dan merendahkan hatinya agar mau ya mendengarkan penjelasan, agar mau mendengarkan informasi yang baru, benar-benar baru dari Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Rasul Paulus, ya, yang sudah Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, agar mereka bisa mengalami ya dengan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka bagaimana kebenaran berita kasih karunia, kabar baik yang dibawakan oleh Rasul Paulus itu dapat membawa ya dampak yang besar dan manfaat yang besar, keberuntungan yang besar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada berita kabar baik kasih karunia yang dibawa oleh Rasul Paulus. Tujuan Rasul Paulus adalah hal itu Bapak Ibu Saudara, satu-satunya ya, sehingga kita lihat di sini ya kepada orang-orang yang sudah percaya, kepada para pemimpin gereja, Rasul Paulus menyampaikan supaya mereka bersedia mendengar, supaya mereka dengan merendahkan hati jangan berpikir bahwa apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, ya itu adalah merupakan suatu puncak daripada pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, semua orang harus mendengarkan berita kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dia terima dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga.
Karena bahkan para rasul pun sebelumnya yang sudah mengenal Yesus sebagai manusia, ya, ketika di bumi, mereka pun ya belum mengetahui sepenuhnya apa rencana Tuhan sesudah dia Yesus Kristus naik ke surga, ya, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Ya, bahkan mereka para rasul di Yerusalem pun belum tahu ya sepenuhnya apa rencana Allah ya untuk memberkati semua orang, memberkati bangsa-bangsa lain, di mana kita sudah melihat bahwa ya melalui perjumpaan daripada Yesus Kristus kepada Rasul Paulus, kepada Saulus, ya, Tuhan menyatakan, Tuhan ingin menyampaikan dan telah menyampaikannya melalui Rasul Paulus bagaimana bangsa-bangsa lain kita diberkati tanpa melalui peran serta daripada bangsa Israel yang sejak dulu adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan, di mana hanya mereka, ya, hanya satu bangsa saja yang dipakai oleh Tuhan, yang digembalakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kepada orang-orang Israel dan kepada semua orang yang mau hidup di bawah hukum Taurat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Israel. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sangat berbeda ya yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus bahwa bukan program kerajaan sorga kepada bangsa Israel saat ini yang harus dilanjutkan, tetapi adalah program ya kasih karunia Allah, yaitu bagaimana Allah saat ini memberkati semua orang melalui tubuh Kristus. Amin. Melalui kehidupan yang baru, ya, melalui kehidupan yang baru yang Tuhan nyatakan menjadi jalan untuk setiap orang yang percaya menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan atas berkat yang sempurna yang telah dikaruniakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, segala dosa umat manusia. Dan siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan berhak untuk menerima hidup yang kekal dan hidup di dalam damai sejahtera Kristus yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah dikatakan para rasul itu mengerti bahwa saatnya mereka harus merendahkan hati, bukan lagi ya perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai dasar ya saat ini untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tetapi mereka harus berhenti, ya Bapak Ibu Saudara, mereka harus berhenti dalam arti mereka harus menyadari bukan lagi melalui bangsa Israel keselamatan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menyadari ya dari penjelasan Rasul Paulus, ya mereka akhirnya menjadi sadar tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus menyelamatkan Paulus, menyelamatkan Saulus, satu-satunya menjadi rasul bagi bangsa lain, ya pertanda bahwa Allah sudah memulai program yang baru, ya, yaitu memberkati semua orang melalui pemberitaan yang khusus, yang istimewa, disampaikan melalui hambanya Rasul Paulus. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes sadar dan mereka sepakat dan akhirnya mereka salaman. Ya, salaman di sini sebagai tanda menunjukkan mereka sudah mengerti dalam damai sejahtera Tuhan. Ya, mereka sepakat. Ya, para rasul itu mengakui bahwa melalui Rasul Paulus sekarang Tuhan memakai dia dan semua orang harus mendengarkan berita kabar baik tentang Yesus Kristus, ya,
dan bukan lagi para rasul di Yerusalem yang memimpin pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang mereka sepakati, dan akhirnya apa? Damai sejahtera. Karena Injil yang dibawa Rasul Paulus itu adalah membawa damai sejahtera bagi semua orang. Selagi Petrus, kita lihat Bapak Ibu Saudara, selagi Petrus, Yohanes, Yakobus membawa berita yang mereka terima tentang Injil Kerajaan, selagi mereka membawa itu kepada orang-orang dari bangsa lain, itu akan menimbulkan masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Dari mana kita tahu? Kita sudah lihat di pasal 2 ini, ayat 11 dan ayat 14, dan itu akan kita lihat secara detail dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Petrus itu pun, Yakobus pun, mereka ketika pergi ke bangsa-bangsa lain, membawa berita yang mereka terima, firman Tuhan yang mereka terima seharusnya disampaikan kepada bangsa Israel saja, tapi ketika mereka pergi ke bangsa-bangsa lain, mereka menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena mereka memaksakan orang-orang percaya dari bangsa lain itu harus hidup di bawah hukum Taurat. Mereka harus bersunat. Mereka harus melakukan perintah-perintah hukum Taurat, mereka harus memelihara hari Sabat dan seterusnya. Dan di bawah pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan Rasul Paulus, itu benar-benar adalah suatu kekeliruan yang menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Dan kita sudah lihat peristiwa di Antioquia, Bapak Ibu Saudara, bahwa akhirnya Paulus menegur dengan keras mereka, yaitu Petrus ditegur dengan keras bahwa itu adalah suatu sikap yang tidak boleh diterus-teruskan kepada jemaat kudusnya Tuhan di bangsa lain, karena kita sekarang hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus sebenarnya sekali lagi memberitakan Injil damai sejahtera untuk menjaga kesatuan di dalam jemaat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah, sedikit lagi saya mau sampaikan di ayatnya yang ke-10 itu, itu adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa, jangkauan yang sangat luar biasa dari berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa, bahwa dikatakan tadi di situ, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di bawah hukum Taurat, salah satu cara untuk bagaimana mengumpulkan biaya di dalam pelayanan itu adalah salah satu adalah dengan cara memberikan persepuluhan. Karena itu adalah peraturan daripada hukum Taurat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pasti Petrus kaget mendengar itu kan? Pasti Petrus berpikir, Bapak Ibu Saudara, loh, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan dana dalam pelayanan kita? Kan begitu. Kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat dan tidak lagi merupakan suatu kewajiban untuk memberikan persepuluhan, terus bagaimana? Nah, itu adalah keraguan yang timbul di dalam hati Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, Paulus mengatakan di bawah kasih karunia Tuhan, yaitu di mana kita memberi dengan sukarela. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu adalah sebuah hukum yang mengandung konsekuensi, ada punishment. Siapa yang tidak melakukannya,
maka dia harus menerima hukuman. Tapi di bawah kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ya, pemberian itu harus datang dari kerelaan hati. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih membawa damai sejahtera. Ya, karena Paulus katakan, besok akan kita lihat secara lebih rinci lagi, Bapak Ibu Saudara, pada jemaat Korintus dia katakan, hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya, tidak dengan paksaan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya luar biasa. Dan di sini Paulus mengatakan, ya kami harus mengingat orang-orang miskin, dan aku harus terus berusaha untuk membantu mereka. Orang miskin di mana Bapak Ibu Saudara? Nah ini akan kita lihat besok ya, bahwa ya di bawah sistem kerajaan di mana orang-orang percaya dari orang-orang Israel di Yerusalem mengalami jatuh miskin karena mereka sudah menjual harta benda mereka, ya mereka sudah menjual tanah mereka, rumah mereka. Mereka sudah menjual, mereka jatuh miskin karena mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan sorga di tengah-tengah mereka. Tetapi ternyata itu ditunda oleh karena bangsa Israel tidak menerima kesaksian daripada Roh Kudus. Para pemimpin dari bangsa Israel menolak kesaksian. Mereka membunuh Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka menolak kesaksian Roh Kudus dengan membunuh Stefanus, dan akhirnya program kerajaan sorga melalui bangsa Israel itu ditunda. Akhirnya orang-orang percaya di Yerusalem itu jatuh miskin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka seperti Ananias dan Safira yang sudah menjual rumah mereka, menjual tanah mereka, dan kemudian itu diberikan kepada rasul-rasul, dan karena tertunda program Allah oleh sebab mereka orang Israel tidak siap diri, ya akhirnya Tuhan membukakan rahasianya dan memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel, dan disitulah orang-orang percaya di Yerusalem menjadi jatuh miskin. Inilah yang menjadi perhatian Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Luar biasa. Jadi Paulus tidak menjadi orang yang egois dan mengatakan, ya sudah, ya kan saya diutus untuk bangsa-bangsa lain, maka saya hanya memberitakan firman dan juga memperhatikan bangsa-bangsa lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang akan terberkati, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Semua orang, baik orang Israel maupun orang bukan Israel, semuanya akan menjadi terberkati di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus ingin membuktikan bahwa dengan berita kasih karunia Allah, dengan ya sifat pemberian, dengan kerelaan hati, tidak akan kekurangan. Amin. Tidak akan kekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan dan bahkan berlimpah, bisa memperhatikan ya orang-orang Israel yang sudah jatuh miskin di Yerusalem. Dan besok akan kita lihat secara detail Paulus mengumpulkan persembahan pemberian dari jemaat kudus bangsa-bangsa lain, dari Korintus, dari Tesalonika, Bapak Ibu Saudaraku, dari Filipi, jemaat Filipi, semuanya dikumpulkan oleh Rasul Paulus dan diantarkan bantuan kepada orang-orang percaya, saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem yang sudah jatuh miskin. Ya, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Injil kasih karunia yang dibawa Rasul Paulus itu benar-benar adalah merupakan cara persekutuan yang paling sempurna dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu yang sangat menarik sekali. Jadi Paulus di situ, ya Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya berbicara tentang pemberitaan firman, dia bukan hanya berbicara tentang pemberitaan Injil kasih karunia Allah semata-mata, tapi sampai juga kepada perbuatan yang nyata di dalam Kristus Yesus, perbuatan oleh kasih Kristus yang melimpah di dalam hati Rasul Paulus, dan membuktikan bahwa ya dia
adalah seorang yang telah menerima anugerah Allah ya untuk mempraktekkan bahwa di dalam kasih karunia Allah ini kita sangat diberkati dan mengasihi semua orang, menolong semua saudara kita ya dengan segala kebaikan daripada Tuhan, maka kesatuan hati kita akan terpelihara oleh berita kabar baik kebenaran Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Sangat luar biasa. Di sini kita melihat keteladanan daripada Rasul Paulus. Ya, dia konsisten Bapak Ibu Saudara menjaga integritas daripada ya Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik ya yang dinyatakan kepadanya itu menciptakan damai sejahtera di dalam persekutuan orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak khawatir ya meskipun tidak di bawah hukum Taurat dengan segala peraturan mengenai persembahan persepuluhan. Kita lihat Paulus di situ tidak khawatir bahwa Tuhan pasti mencukupkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengadakan. Amin. Tuhan sanggup menyediakan. Ya, Yesus sanggup ya memelihara hidup kita, persekutuan kita, ya, pelayanan kita, apa yang kita perlukan, dana-dana untuk kita perlukan di dalam pelayanan kita. Jangan khawatir, Paulus katakan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan jangan ubah kebenaran kasih karunia Allah dan membuat kembali kepada hukum Taurat hanya karena kekhawatiran ya tidak bisa mendapatkan kecukupan untuk membiayai pelayanan. Paulus tidak khawatir di situ Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tidak. Nah, karena itu dia menasihati jemaat berkali-kali, Allahku sanggup melimpahkan segala kebaikan kepadamu sehingga kamu beroleh kemurahan hati Tuhan dan kamu disanggupkan melakukan segala perkara, ya, seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat mulia dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengajar dengan baik dan menyampaikan dengan baik dan menjelaskan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan informasi yang selengkap-lengkapnya. Dan itu kita lihat Bapak Ibu Saudaraku menjadi begitu sederhana sebenarnya pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu disampaikan kepada semua orang, ya, tidak menjadi rumit, ya. Bapak Ibu Saudara, tidak berbelit-belit karena dicampurkan dengan segala usaha perbuatan manusia, itu menjadi rumit Bapak Ibu Saudaraku di dalam berita Injil, dan bukan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini berita-berita yang didengar oleh banyak orang adalah berita kehidupan, ya, berita kehidupan manusia yang menjadi sangat rumit Bapak Ibu Saudara dalam mengikut Yesus Kristus itu. Dibuatnya sangat rumit, ya. Rumit sekali Bapak Ibu Saudaraku, sehingga banyak orang saat ini meskipun sudah lama menjadi pengikut, mengatakan dia pengikut Yesus, tapi dia sendiri belum yakin akan kepastian keselamatan masuk surga. Tidak yakin dia. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, semakin lama dia menjadi orang yang beragama Kristen, semakin rajin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan kepadanya, makin ragu dia, atau paling tidak mereka akan lebih memegang teguh keyakinan bahwa mudah-mudahan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan diterima di sisinya. Nggak ada kepastian, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita sudah saksikan itu, kalau kita beritakan Injil keselamatan ini kepada semua orang, mereka tidak akan percaya begitu saja, ya, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan ini adalah merupakan, ya,
satu hal yang harus kita doakan dan kita beritakan terus, ya Bapak Ibu Saudara, supaya tidak banyak lagi orang yang menjadi sia-sia percaya. Ya, karena bisa menjadi sia-sia percaya, Bapak Ibu Saudara. Karena dia salah mempercayai apa yang dipahami, yang dimengertinya keliru, sehingga kepercayaannya menjadi salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itulah kita sebagai ya anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, mari kita Bapak Ibu Saudaraku tetap setia kepada kebenaran ini, dan kita terus memberikan diri kita untuk diperlengkapi oleh Tuhan, agar kita dapat menolong keluarga kita, menolong saudara-saudara kita, ya, menolong teman-teman kita, menolong orang-orang di lingkungan kita, dan siapa saja Bapak Ibu Saudara, kita beritahu bahwa Kristus Yesus telah mati untuk menebus semua dosamu. Sehingga karena engkau percaya, maka engkau pasti ya diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, tidak ada mudah-mudahan di dalam berita Injil Paulus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada itu mudah-mudahan, semoga ya bisa tidak, kemungkinan tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Di dalam pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan Rasul Paulus adalah kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sangat terberkati pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya ini. Kita serahkan aktivitas kita pagi hari ini. Apapun yang kita lakukan, ya kita serahkan semuanya, Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Allah kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami dijauhkan dari kekhawatiran, kami dijauhkan dari ketakutan, kami dijauhkan dari kelemahan, dan Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Kami bisa melihat dan kami mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan sungguhlah sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dijadikan saluran berkat, bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Engkaulah yang melakukannya bagi kami Tuhan, karena kami disanggupkan oleh Tuhan, karena kami dimampukan oleh Tuhan. Dengan diri kami sendiri kami tidak mampu, tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kasih karunia-Mu kami dipenuhkan dan kami dicukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati semua saudara-saudara kami yang terus datang mengikuti, yang terus datang membuka hati dan pikiran, telinga kami semua untuk terus diperlengkapi oleh kuasa, firman, kebenaran, kasih karunia yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Aktivitas kami hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita damai sejahtera bagi keluarga kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.